Persib main, rating TV langsung meledak. Ini bukan cuma soal main bola, ini soal bisnis besar. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, ternyata masih banyak yang belum melakukannya. Indosiar, seperti yang kita ketahui, sebagai pemegang right dari Piala Presiden tahun 2025. Petinggi Indosiar, Bu Arsiwi Ahmad, membeberkan bagaimana positioning rating TV ataupun TV share yang dimiliki turnamen tersebut. Dan ya, Persib Bandung mendapatkan atensi banyak dari pecinta sepak bola Indonesia lewat layar televisi. Ini slide yang ditampilkan Indosiar, performa TV rating dan TV share, di mana untuk 2025 performa pertandingan sampai hari ketiga, TV ratingnya mengalami peningkatan 18%, TV share-nya meningkat 22% dibandingkan untuk Piala Presiden 2024, 2022, dan 2015. Kita juga harus memahami bahwasanya pertandingan sepak bola kita dibagi. Umumnya ada pertandingan sore hari dan ada pertandingan malam hari, atau sebutannya itu di jam prime time, teman-teman. Nah, di situ juga dibahas Indosiar. Untuk slot sore, TV ratingnya naik 9%. TV share-nya naik 13% dibandingkan lagi untuk Piala Presiden dari tahun-tahun yang lalu. Untuk di performa slot prime time malam hari, kawan-kawan, Piala Presiden mengalami peningkatan juga dari TV rating 16%, TV share 27%. Sangat amat luar biasa. Apa bang makna dari TPR, TV rating ataupun TV share? Ini aku coba menggunakan bahasa sederhana. Jadi TV rating itu mengukur berapa banyak orang yang menonton suatu acara dari seluruh pemilik TV. Nah, untuk TV share mengukur seberapa dominan acara itu dibandingkan dengan tayangan lain di waktu yang sama. Nah, data itu didapatkan oleh Indosiar ataupun TV pada umumnya lewat pihak lain, yaitu Nielsen. Nah, Nielsen meletakkan alat yang namanya People Meter di 11 kota besar yang ada di Indonesia. Nah, jadi dari alat tersebutlah Nielsen bisa mentabulasi bagaimana performa tayangan yang ada di televisi, sehingga datanya itu bisa keluar di setiap hari di jam 10. Misal Piala Presiden hari Senin bertanding jam 3 sama jam 7 malam. Nah, besoknya di hari Selasa kita jam 10 pagi bakalan dapat mengetahui bagaimana performa pertandingan dari Piala Presiden, misalnya lagi Liga Indonesia, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan lain sebagainya. Nah, ini di rekap oleh Indosiar. Untuk program nomor 1 tinggi ratingnya yaitu Persib Bandung menghadapi Dewa. TV ratingnya 6.1, TV share-nya 26.6. Dan peringkat kedua Oxford versus Liga Indonesia All Star. Dan ya, di klasemen-klasemen lainnya, ketika bola yang disiarkan oleh Indosiar bisa menggoyangkan acara-acara lain yang disiarkan oleh TV. Bayangkan aja kawan-kawan, untuk di posisi sekarang ada 89 kanal televisi yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi, ketika semakin banyak kanal televisi, artinya persaingan pun tidak mudah. Ketika persaingan itu tidak mudah, lalu ada sebuah televisi lewat programnya mampu bertubi-tubi melakukan yang namanya dominasi, ya, di situ sebuah keuntungan ataupun ya keinginan dari setiap televisi. Antv beberapa waktu yang lalu, kawan-kawan, mereka sangat amat hegemoni dengan tayangan India. Nah, seiring berjalannya waktu, tren tayangan India di televisi pun sudah mengalami yang namanya penurunan. Nah, tentu sedikit banyaknya ketika Antv biasanya dapat rating 1, klasemen peringkat pertama, kawan-kawan, TV-nya ya mempengaruhi bagaimana perjalanan dari Antv. Dan itu kita ambil contoh, bisa kawan-kawan lihat
untuk TV-TV lain yang ada di Indonesia. Apakah Persib Bandung sesuatu yang baru? Rating ataupun TV share yang mereka dapatkan tinggi? Tentu tidak. Di Liga 1 musim kemarin, ya sepanjang ada pertandingan Persib Bandung, memang Persib Bandung sebagai primadona. Selain Persib Bandung, siapa Bang Tom? Bisa kita bilang misalnya Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Bali United, Arema FC, kemudian ya klub-klub lain lah. Mayoritas, nah ini perlu aku pertegas juga lah, mayoritas pertandingan Liga 1 Indonesia ataupun sekarang ini nama Super League ada di hati pemirsa. Nah, jadi untuk semua klub secara segmented itu pasti ada penontonnya. Mereka akan bertengger di 20 besar. Nah, untuk di posisi 1, 2, 3 kawan-kawan biasa itu diisi oleh tim-tim besar. Salah satunya ya namanya Persib Bandung. Nah, memang Bang, apa keuntungan dari Indosiar ataupun TV ketika TV ratingnya tinggi ataupun TV share-nya tinggi? Nah, kalau kita bicara di media, ada yang namanya slot iklan. Nah, slot iklan ini pun dibagi antara jam sore dan jam prime time. Nah, untuk jam sore, nilai harga iklannya lebih rendah. Ini aku tampilkan tabulasi datanya kawan-kawan ketika ya daytime lah ya, dari Indosiar, SCTV, RCTI, Antv. Ini estimasi kawan-kawan, data yang aku dapat di tahun 2021. Tentu sekarang sudah ada yang nama inflasi, mungkin saja lebih daripada ini. Nah, untuk Indosiar 45 juta, SCTV 45 juta, dan seterusnya sampai dengan TV One. Nah, untuk jam prime time semakin tinggi. Kenapa jam prime time semakin tinggi? Karena normalnya orang-orang sudah berada di rumah. Ketika berada di rumah, selain buka handphone, tentu nonton yang namanya televisi. Kita nggak membahas kawan-kawan yang mungkin nonton video ini, Bang, aku udah nggak nonton televisi lagi. Kita nggak bahas itunya. Pasti di seluruh rakyat warga negara Indonesia ada yang menonton televisi. Nah, sehingga harga iklan di jam prime time lebih gede. Nah, itulah yang membuat biasanya tim-tim besar diletak slot pertandingannya itu di malam hari. Nah, untuk apa? Secara industria pun bisa kebangun. Nah, misalnya ada pertandingan hebat diletak sore hari. Nah, pemasukan bagi TV pun kan ada pasti pemasukannya. Namun kan nggak secara mantap dioptimalisasikan. Nah, dibuatlah di malam hari. Itu perhatikan aja lah di sepak bola kita, diletak malam hari agar mendongkrak yang namanya pendapatan dari sisi iklan. Dan pemegang hak siar tidak murah membeli right, misalnya Liga Indonesia, lalu Piala Presiden, dan sebagainya. Jadi ketika pemegang hak siar meletakkan di jam prime time, itu sebagai salah satu juga cara untuk bisa lebih mendapatkan banyak uang, menutupi pembelian yang gede dari hak tayangan sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, inilah dia pergerakan industrinya. Lantas, ada 5 poin yang mau aku sampaikan jika kita sudah bergelut di namanya TV rating ataupun TV share. Secara spesifik, tadi sudah kita katakan Persib Bandung mendapatkan atensi yang sangat amat luar biasa. Artinya apa? Persib Bandung ini punya daya tawar ya luar biasa. Nah, ketika daya tawar klub ini luar biasa, dengan data tersebut sangat amat mudah kita mengajukan yang namanya, mudah dalam tanda petik ya, proposal kepada pihak-pihak tertentu untuk bekerja sama untuk bisa meningkatkan nilai sponsorship. Nah, ketika pertandingan Persib banyak ditonton, ada iklan-iklan yang bertebaran di situ di jersey ataupun LED board kawan-kawan, ditonton 6, 10, 20 juta orang. Siapa yang nggak mau? Oke, jadi di situ clear. Dan ketika pertandingan-pertandingan liga kita pun banyak yang nonton, tentu exposure terhadap Liga Indonesia pun akan lebih banyak dibicarakan oleh orang-orang. Jadi secara normalnya saat pertandingan besar ditonton banyak di televisi,
kemudian itu jadi bahan pembicaraan, itu sebagai salah satu tolak ukur juga ternyata bisa memberikan impact tayangan dari klub sepak bola tersebut. Nah, kalau kita lihat pertandingan-pertandingan yang nggak oke TV share, TV ratingnya disiarkan, udah lewat gitu aja, nggak jadi bahan perbincangan. Nah, tetapi kalau udah tim gede, pasti ada efek ekor jasnya lagi. Selesai pertandingannya, diulas, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua, nah ini akan menyenangkan pemegang hak siar, karena sponsor masuk lebih banyak dan TV pun happy di saat mereka mendapatkan TV rating dan TV share yang oke. Secara teori bisnisnya, itulah dia melandaskan. Pemegang hak siar pun akan berlomba-lomba ataupun proper untuk bisa menyiarkan pertandingan klub-klub yang secara hitung-hitungan bisnisnya oke. Dan itu bisa kawan-kawan dapatkan juga. Persib terus-terusan nih disiarkan, nggak pernah absen. Persija nggak berhenti disiarkan terus. Mau dimanapun disiarkan. Contoh kayak Persebaya Surabaya, main di Australia disiarkan juga. Nah, dari data, Persebaya Surabaya pun memiliki fanbase penonton layar televisi yang sangat amat luar biasa, kawan-kawan. Kemudian, yang ketiga, bahwa Liga Indonesia ataupun sepak bola Indonesia mempunyai tempat yang spesial bagi pecinta sepak bola. Karena sekarang ini banyak yang memunculkan sebuah argumentasi, sepak bola Indonesia nggak ada penontonnya, nggak menarik. Nah, dari data Nielsen ternyata malah penontonnya naik jika kita bicara presiden dari tahun ke tahun. Oke, kemudian yang keempat, ternyata Piala Presiden ataupun sepak bola Indonesia ini sebenarnya udah kita bahas, nggak kalah dengan sinetron. Dan yang kelima, ya saat klub tersebut bisa mendapatkan TV share ataupun TV rating yang tinggi, ini sebagai tempat untuk selanjutnya melakukan yang nama improvisasi. Kita nggak hanya mengandalkan dari sisi tayangan televisi, kita bisa membuat yang namanya liputan terhadap pemain, liputan terhadap pelatih yang bersangkutan, sehingga secara exposure bisa lebih mantap untuk dimanfaatkan. Well done. Ya, semoga bermanfaat. Kawan-kawan pun sempat banyak bertanya, apa bang makna dari TV rating, TV share? Dan semoga kedepannya sepak bola Indonesia kita pun terus meningkat dari sisi TV rating, TV share, agar lebih bisa terhidupi industri bisnis kita. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.